Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana untuk pelajaran minggu ini adalah merupakan pelajaran terakhir dari pelajaran kita untuk 1 triwulan ini. Dan kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-13 dengan judul Gambaran tentang Kesudahan. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven Jalan Tanjung Anom nomor 7 kantor Conference Jawa Kawasan Timur, Surabaya, kerjasama atas Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat dari Conference Jawa Kawasan Timur. Pemirsa yang kami kasihi, pada pelajaran kita yang terakhir untuk kali ini, ada dua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita. Yang pertama adalah Pendeta Otisinus. Beliau adalah Gembala Jemaat di Eklesia Surabaya. Shalom, Pendeta Oti. Shalom, Bunda Sunaji, Shalom para pemirsa. Terima kasih. Dan yang kedua adalah hamba Tuhan Pendeta Ranap Situmayang. Beliau adalah Gembala Jemaat SLR Purwodadi. Shalom, Pendeta Situmayang. Salam Pendeta Sinu Haji, salam Pendeta Oti dan semuanya kita. Terima kasih. Dan kami juga perlu informasikan bila mana Bapak Ibu pemirsa semuanya membutuhkan pelayanan doa dan belajar Alkitab, dapat menghubungi nomor yang kami sampaikan di layar, dan tim kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu pemirsa semuanya yang membutuhkan doa dan pelayanan untuk belajar pendalaman Alkitab. Kita akan memulai pelajaran kita yang terakhir untuk triwulan ini, pelajaran yang ke-13, dan kita akan awali dengan doa. Pendeta Oti akan memimpin kita dalam doa buka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, saat ini kami bersyukur untuk kasih Tuhan pada kami. Sebentar kami akan pelajari pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, ajar kami supaya kami boleh belajar dengan baik ya Tuhan. Terima kasih dan matur kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Oti. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, di awal pelajaran kita tahu bahwa judul besar daripada pelajaran Sekolah Sabat untuk triwulan ini adalah simbol gambaran kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab. Kita sudah pelajari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-12, dan hari ini sebagai puncak daripada pelajaran untuk triwulan ini, yaitu pelajaran yang ke-13, penulis memberikan judul pelajaran kita adalah gambaran tentang kesudahan, di mana ayat inti atau ayat hafalannya diambil dari buku Yunus 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan dalam buku Yunus 1 ayat yang ke-9, sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Yunus 1 ayat 9. Dan dalam pekan ini, dalam pelajaran kita ini, akan kita lihat pandangan-pandangan, pemahaman-pemahaman tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu kala, seperti bagaimana misi Yunus ke Niniwe, jatuhnya Babel, kebangkitan Kores, dan seterusnya. Dan apa hubungannya ini dengan kita pada hari ini dalam menyambut kedatangan Tuhan, atau dalam melihat nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi. Maka kita akan melihat dan mendengarkan kesimpulan dari dua hamba Tuhan. Yang akan memberikan kesimpulan yang pertama adalah Pendeta Otisinus. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Oti. Silahkan. Baik, terima kasih Bunda Sinu Haji. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada sepanjang Sabat ini memberikan arahan pada kita bagaimana gambaran tentang kesudahan. Ya, sebagaimana dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Maka itu menolong kita untuk memahami bahwa
firman Tuhan, apa yang pernah dulu terjadi itu juga akan terjadi di akhir zaman. Sebagaimana kalau kita lihat dalam buku Kejadian pasal 1 dan 2, dunia yang belum jatuh ke dalam dosa, maka bagian akhir dari kitab Wahyu menceritakan juga bagaimana dunia yang tidak berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita di bagian hari Minggu dan hari Senin itu mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus menggunakan ilustrasi mengenai kisah Yunus untuk mewartakan bagaimana kondisi di akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun secara eh, kelihatan bahwa Yunus dan Yesus itu berbeda, ketika Yunus mendapatkan misi untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan, maka Yunus kemudian melarikan diri, tetapi Yesus justru datang ke dunia untuk melaksanakan misi itu. Tetapi dalam pengalaman Yunus kita bisa melihat bahwa Yesus menggunakannya untuk menggambarkan bagaimana tugas pelayanannya, demikian juga untuk menggambarkan pada kita akhir dari dunia ini. Pekabaran terakhir kepada dunia ini. Kita bisa melihat bahwa ketika eh, Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Yesus menggunakannya adalah untuk kematiannya. Dia berada dalam kubur 3 hari 3 malam, dan setelah itu Yesus bangkit. Tetapi ada perbedaan di sini bahwa Yunus mati untuk dosanya sendiri, Yesus berada dalam perut ikan karena dosanya sendiri, tapi Yesus berada dalam kubur 3 hari 3 malam karena dosa kita. Ya, jadi Yesus menggunakan gambaran mengenai 3 hari 3 malam itu sebetulnya adalah untuk mengarahkan kita kepada tanda Nabi Yunus, yaitu pentingnya sebuah pertobatan. Ya, pekabaran yang disampaikan oleh Nabi Yunus juga kita bisa melihat bahwa itu juga pekabaran yang kita harus sampaikan pada saat ini. Ya, Yunus dikenal sebagai seorang nabi yang enggan. Kenapa dia dikenal sebagai seorang nabi yang enggan? Kita bayangkan bahwa Yunus disuruh menyampaikan sebuah pekabaran kepada kota Niniwe, pekabaran bahwa Tuhan akan menghancurkan mereka. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan Yunus ketika dia harus memberikan pekabaran kepada kota Niniwe. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Dan Asyur itu adalah sebuah negara yang begitu kejam, yang suka untuk membinasakan. Dan ketika Yunus dipanggil untuk berikan pekabaran kepada Asyur, tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana ketika kita membenci satu eh, tempat, membenci orang-orang di tempat tersebut, kemudian kita disuruh memberikan pekabaran sama mereka. Tentu itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Yesus, Yesus pun diberikan pekabaran untuk menyampaikan pekabaran kepada dunia yang berdosa, dunia yang kejam. Perbedaannya adalah Yunus lari dari tanggung jawab itu, walaupun kemudian dia bertobat dan dia menyampaikan pekabaran itu, tetapi Yesus menghadapi pekabaran itu dan dia sampaikan pekabaran itu kepada dunia. Satu hal yang perlu kita dapatkan adalah bahwa ketika kita diberikan pekabaran untuk disampaikan kepada dunia, pekabaran 3 malaikat, maka ketika kita menghadapi ada banyak sekali kesusahan yang ada depan kita, tidak ada hal yang lain yang harus kita lakukan selain kita harus dengan setia melakukan pekabaran itu. Kemudian pekabaran yang lain yang kita bisa temukan melalui Yunus adalah bahwa ketika dia kemudian dalam perahu itu, kemudian dia kedapatan undi, maka dalam eh, kitab Yunus 1 ayat 9 dia mengatakan bahwa aku adalah seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi pekabaran yang disampaikan oleh Yunus itu, kesaksiannya bahwa dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta itu, bukankah ini juga adalah pekabaran malaikat yang pertama? Supaya kita boleh menyembah kepada Sang Pencipta.
Kemudian kalau kita bisa melihat juga ketika Yunus dipanggil untuk berikan pekabaran kepada kota Niniwe, untuk bagaimana mereka harus eh, bertobat sebelum kehancuran dari kota Niniwe, maka itu dapat kita melihat bahwa sebagaimana pekabaran malaikat yang kedua tentang ajakan, seruan untuk kita keluar dari Babel, ya. Karena Tuhan akan menunggang balikkan Babel itu, Tuhan akan menghancurkan Babel itu. Bukankah itu juga adalah pekabaran malaikat yang kedua, sebagaimana seruan Yunus yang Yunus berikan kepada kota Niniwe. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa Yesus menggunakan ilustrasi tentang Yunus untuk mewartakan kepada kita bahwa pekabaran malaikat, tiga malaikat, itu harus kita sampaikan kepada dunia di akhir zaman ini. Hanya masalahnya adalah ketika pekabaran itu disampaikan baik bagi kita pribadi, maupun ketika kita menyampaikan kepada orang lain, maka pilihannya hanya dua. Kita mau terima itu atau kita tolakkan itu. Nah, di dalam pelajaran hari Senin, kita bisa melihat bagaimana kota Niniwe ketika pekabaran itu disampaikan kepada mereka. Ya, kota Niniwe, mereka sangat begitu mereka mendengar seruan dari Yunus, maka yang mereka lakukan adalah mereka mengumumkan adanya puasa dan mereka baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Bahkan ketika raja mendengar kabar itu, dia turun dari singgasananya, kemudian dia tanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, dan dia duduk di abu. Raja kemudian memerintahkan untuk eh, manusia, ternak, lembu sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Ya, dan bahkan dia katakan bahwa mereka harus berseru dengan keras kepada Allah dan haruslah masing-masing bertobat, berbalik dari tingkah lakunya, dari yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Dalam arti kata bahwa kota Niniwe, penduduk kota Niniwe, ketika mereka dapat seruan penghakiman yang akan terjadi itu, orang-orang di Niniwe menerima itu dan mereka merendahkan hati mereka. Mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi pelajaran hari yang Selasa mengatakan berbeda dengan kota Niniwe adalah Raja Belsasar, di mana Daniel mengatakan bahwa ketika Belsasar menerima tulisan di dinding itu, dan Daniel menceritakan bagaimana pengalaman yang dialami oleh Raja Nebukadnezar, walaupun dia raja yang besar, raja yang angkuh pada mulanya, tetapi ketika dia mendapat seruan dari Tuhan, dia kemudian direndahkan seperti seekor binatang, kemudian dia berbalik kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi dikatakan Belsasar tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Daniel pasal 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi tuanku Belsasar, anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa perak dan emas dari tembaga, besi, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Kita dapat gambaran, Bapak Ibu. Penduduk kota Niniwe, ketika mereka mendengar pekabaran penghakiman, maka mereka merendahkan hati kepada Tuhan. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka bertobat. Dan kita tahu kisahnya, bahwa Tuhan tidak jadi melepaskan penghakimannya kepada kota Niniwe pada waktu itu.
Kenatipun di kemudian hari ketika orang-orang yang takut akan Tuhan ini kemudian sudah meninggal, maka Niniwe kembali. Dan nubuatan Alkitab digenapi bahwa Niniwe tidak pernah ada lagi. Tetapi Belshazzar ketika menerima pekabaran itu bahkan dia tidak mau merendahkan hati kepada Tuhan. Tidak mau merasakan kebutuhannya akan Tuhan. Jadi 3 hari ini, Minggu, Senin, dan Selasa, pekabaran yang kita dapatkan adalah ada seruan yang Tuhan sampaikan melalui Yunus pada zaman Yunus, tapi ada juga yang Tuhan sampaikan melalui kita pada akhir zaman ini. Pekabaran 3 malaikat yang wajib kita serukan kepada dunia yang berdosa, yang menuju pada krisis kehancuran. Tetapi seruan itu dapat kita respon apakah hati kita mau merendahkan diri, mau bertobat, ataukah kita meninggal diri. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, ketika kita mendengar seruan dan bertobat, maka kehidupan kekal Tuhan akan berikan pada kita. Tapi bila mana kita tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, tidak mau bertobat, maka kehancuran akan menjadi bagian kita. Saya rasa itu mungkin ringkasan tuh pelajaran hari Minggu sampai dengan Selasa. Saya kembalikan kepada Pendeta Sinuaji. Terima kasih Pendeta Oti. Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwa kepada semua manusia, kepada semua orang akan disampaikan peringatan atau seruan untuk tentunya datang kepada Tuhan, dan itu tergantung pilihan masing-masing. Apakah kita menerima, mendengar panggilan atau seruan itu atau tidak. Bagian yang kedua, kita akan mendengarkan kesimpulan dari hamba Tuhan Pendeta Situmiang. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Situmiang. Oke, baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sangat diberkati dengan pelajaran ini. Gambaran tentang kesudahan, pelajaran terakhir di triwulan ini. Saya secara pribadi merasakan berkat yang luar biasa dari pelajaran ini. Demikian juga tadi yang telah diuraikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Otisinus. Dan poin-poin penting dari pelajaran selanjutnya adalah tentang peringatan Sungai Efrat. Salah satu nama sungai di Taman Eden dalam Kejadian 2 ayat 14, di mana ada 4 sungai di Taman Eden ini, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Dan di pelajaran kita disinggung tentang Sungai Efrat, peringatan Sungai Efrat. Pada waktu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, di mana Tuhan akan memberikan negeri mulia, mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat. Peristiwa Yakub lari dari Padang Aram. Ia menyeberangi Sungai Efrat menuju pegunungan Gilead. Banyak lagi kisah-kisah tentang Sungai Efrat. Pelajaran sekolah sahabat kita mengingatkan Sungai Efrat dengan Babel. Salah satu kekuatan Babel adalah cara Sungai Efrat mengalir di bawah temboknya, menyediakan pasokan air yang tidak terbatas bagi kota itu. Sungai Efrat adalah sungai penting dalam sejarah Babel dan Mesopotamia. Karena sungai ini memainkan peran penting, baik dalam peradaban, pertanian, transportasi, dan bahkan dalam cerita-cerita Alkitab. Sungai Efrat bersama dengan Sungai Tigris merupakan pondasi peradaban Mesopotamia kuno. Kenapa? Karena daerah di antara kedua sungai ini dikenal sebagai tanah di antara dua sungai, dan menjadi tempat lahirnya peradaban Sumeria, termasuk peradaban Babilonia dan peradaban Asyur. Jadi Sungai Efrat menyediakan air untuk irigasi, memungkinkan pertanian yang maju di daerah yang kering. Sungai Efrat
digunakan sebagai jalur transportasi utama, menghubungkan berbagai kota dan wilayah di Mesopotamia. Jadi luar biasa ini, pekabaran ini. Dan kota Babel sendiri terletak di Sungai Efrat dan menjadi kekuasaan yang signifikan di wilayah tersebut. Sungai Efrat disebutkan dalam berbagai kisah Alkitab, termasuk cerita tentang Taman Eden, cerita tentang pertempuran, dan cerita tentang ekspansi kekaisaran, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Wahyu 16 ayat 12 berkata, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu ayat 13, Wahyu 16. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang merupai khatam. Dan kalau kita pelajari pelajaran ini, nubuatan Daniel 5, ketika Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Mereka mabuk, dan pada waktu itu tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat. Pikirannya menggelisahkan dia. Apa kaitannya? Ternyata sungai di Babel terbukti menjadi kelemahannya. Kores bisa meruntuhkan kota Babel dalam 1 malam, di mana orang-orang yang tinggal di pusat Babel tidak tahu bahwa pinggiran kota telah runtuh. Karena itu adalah waktu perayaan bagi mereka pada waktu itu. Dan semua orang menari dan memanjakan diri dalam kesenangan. Pesta yang sama seperti yang digambarkan dalam Daniel pasal 5. Inilah gambaran tentang kesudahan atau tanda-tanda zaman. Yesus memperingatkan murid-muridnya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sama seperti pada kejatuhan Babel. Kemunculan Kristus yang tiba-tiba akan mewujudkan Babel modern sekarang ini. Dunia akan terkejut karena telah memilih untuk tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Jadi ada bahayanya kalau kita tidak mempercayai apa yang Tuhan sudah nubuatkan, apa yang Tuhan sudah firmankan. Inilah pekabaran Injil, yakni kabar baik, agar kita peka akan peringatan akhir zaman, dan berjaga-jaga dan menginjil. Dan ditambahkan dalam pelajaran kita di hari berikutnya, hari Kamis, tentang Kores. Kores ialah raja negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Mereka pun berangkat dan mendirikan rumah Tuhan. Luar biasa. Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya, Ilah. Dari tempat rumah Tuhan ditaruh di tempat kuil ilah mereka.
Kores juga menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Medrat. Dia adalah bendahara raja pada waktu itu. Dan Kores mendapatkan julukan yang bagus dari Allah. Kalau kita baca dalam Yesaya 44 ayat 28, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Lalu Yesaya 45 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores diulangi oleh Tuhan kembali. Dan di ayat 13, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Sangat luar biasa tentang gambaran tentang kesudahan ini, bahwa bagaimana cara Tuhan dalam proses penyelamatan. Tuhan memakai Kores untuk menggenapi rencananya. Setidaknya tentang pembangunan kembali Yerusalem dan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Nama Kores muncul lebih dari 30 kali dalam Alkitab. Apa maksudnya di sini? Dalam Alkitab nama Kores muncul bersamaan dengan identifikasinya sebagai Raja Persia. Dan bukan hanya Raja Persia, dia juga adalah Raja Babel. Kores dari Persia, atau apa yang disebut dengan Cyrus the Great, dia berusaha untuk menyatukan negara-negara yang bermusuhan. Dan menjelang tahun 550 sebelum Masehi, dia berhasil mengalahkan kerajaan Media. Ini adalah sejarah yang luar biasa, merupakan gambaran tentang kesudahan daripada dunia ini. Jadi Kores disebut Raja Agung, dia juga disebut Raja segala raja. Kores membayangkan apa yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali untuk gerejanya. Dia adalah Raja yang akan datang dari timur. Kores menyerang kota Babel dan membawa kembali umat-umat Tuhan dari penawanan kembali tanah perjanjian dan membangun kembali bait suci. Kores membayangkan apa yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali untuk gerejanya. Yesuslah Raja yang akan datang dari timur, mengobarkan perang melawan Babel, dan membebaskan rakyatnya. Untuk apa? Untuk akhirnya melarikan diri dari Babel dan kembali ke tanah perjanjian. Inilah sebabnya mengapa Tuhan menyebut Kores sebagai yang diurapinya. Kores akan mengatur pembangunan kembali bait suci duniawi. Yesus akan meresmikan pelayanannya di bait suci surgawi. Jadi ada persamaannya. Ketika Yesus mengadakan pelayanannya di bait suci surgawi, menuntun pada kedatangannya kembali. Dan disitulah pembebasan kita. Bagian kita adalah dengarkan amaran Tuhan, bertobat dan bersaksi. Inilah nasihat Ellen G. White di akhir daripada rangkuman ini. Tidak lama lagi umat Tuhan akan dipanggil untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan para penguasa bumi. Tidak ada waktu untuk kesia-siaan, untuk hal-hal yang remeh, untuk menyibukkan pikiran dalam hal-hal yang tidak penting. Review and Herald 26 April 1892. Jadi penekanan daripada hamba Tuhan ini adalah bahwa tidak lama lagi umat Tuhan akan dipanggil. Dipanggil untuk apa? Bersaksi kepada semua penguasa-penguasa di bumi ini. Itulah sebabnya tidak ada lagi waktu untuk kita sia-siakan dalam hidup ini. Tidak ada waktu yang kita remehkan lagi sekarang ini. Tidak ada lagi yang bisa menyibukkan pikiran kita dalam hal-hal yang tidak penting. Melainkan semuanya kita pikirkan hal-hal yang berguna, yang penting dalam kehidupan kita. Itu saja Pendeta Sinu Haji yang boleh saya ringkaskan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Situmeang. Pemirsa yang kami kasihi, sebelum kita menutup pertemuan ini, saya ingin membacakan kembali apa yang ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita di penuntun guru. Dikatakan begini,
ada dua kebenaran penting yang harus kita pahami tentang penghakiman Allah di akhir zaman. Yang pertama adalah setiap orang akan diberitahu dan diperingatkan, dan yang kedua akan tiba saatnya ketika sudah sangat terlambat untuk bertobat. Jadi, bila mana kita mendengarkan peringatan, seruan, marilah kita bertobat. Jangan sampai terlambat, supaya pada waktu Tuhan datang, kita pun akan sama-sama diselamatkan. Terima kasih, Pendeta Oti dan Pendeta Stumeang, yang sudah memberikan pelajaran sungguh baik pada kita untuk menutup pelajaran ke-13 dari rangkaian 1 triliun ini. Dan kepada pemirsa yang kami kasihi, terima kasih sudah menyaksikan siaran ini, rekaman ini, dan kita akan bertemu lagi minggu yang akan datang dalam pelajaran yang baru, dalam pelajaran triwulan yang baru. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati kita, dan kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Situmiang. Silakan Pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang maha mulia, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh mempelajari pelajaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan, tentang gambaran, tentang kesudahan daripada dunia ini. Kerajaan sorga sudah semakin dekat. Biarlah masing-masing kami dapat membuka mata rohani kami, memandang kepada Yesus, apa yang telah terjadi di masa lalu, boleh menjadi satu pelajaran bagi kami sekarang ini untuk menghadapi masa yang akan datang. Biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekaligus kami menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya bila mana hari itu tiba, kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, kami boleh dipersiapkan bagi kerajaan-Mu, dan banyak umat-umat yang akan diselamatkan. Terima kasih, Tuhan kiranya menyempurnakan penjelasan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pengertian dan pendalaman yang boleh kami dapatkan untuk lebih setia dan beriman kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pendeta Oti dan Pendeta Tumeang. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi.